Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjamin seluruh fasilitas umum serta sekolah aman dari aksi demonstrasi lanjutan. Polda Jawa Barat menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia. Pemain timnas Indonesia Eliano Reinders susul Tom Haye bermain di Super League Indonesia. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjamin seluruh fasilitas umum serta sekolah aman dari aksi demonstrasi lanjutan. Deddy Mulyadi meminta Kapolda dan Pangdam untuk mengerahkan pasukan di setiap tempat fasilitas umum dan sekitar DPRD Jawa Barat. Pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh dan pengerusakan fasilitas umum hari Jumat malam hingga Minggu dini hari, Gubernur Jawa Barat meminta Pangdam 3 Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat untuk menjaga seluruh fasilitas umum di sekitar gedung DPRD Jabar, sekolah, bank, hingga pos polisi. Deddy Mulyadi mengatakan pihaknya menjamin seluruh keselamatan masyarakat dan fasilitas umum. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada di sekitar gedung DPRD tetap beroperasi seperti biasa karena pengamanan dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis. Untuk itu seluruh warga tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas, dan saya lihat juga warga tenang-tenang saja. Nah, yang harus kita pahami hari ini juga kan sudah ada kebijakan-kebijakan strategik yang sudah diambil oleh pemerintah pusat. Dan selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat pun segera melakukan kebijakan strategik. Sementara itu, Kapolda Jawa Barat menyatakan pihaknya tak hanya mengamankan fasilitas umum, namun juga peserta aksi jika demonstrasi kembali digelar. Pangdam 3 Siliwangi juga menegaskan TNI siap membantu Polda dalam pengamanan aksi. Kami semuanya Forkopimda, saya bersama Pangdam bergandengan tangan. Tadi sudah mohon bantuan pada Panglima Kodam Siliwangi untuk bersama-sama kita mengamankan semua aksi. Ya, itu aja. Disampaikan tadi oleh Pak Kapolda, kemudian juga sudah dari pimpinan pusat juga Panglima TNI dan para kepala staf sudah menginstruksikan kepada kami untuk siaga penuh seluruh satuan, seluruh jajaran untuk membackup kepolisian dan pemerintah daerah masing-masing. Saya rasa sudah tidak ada yang aneh, ini ya, kita juga sudah siapkan, diminta dan tidak diminta kita sudah siapkan. Guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah banyaknya aksi demo yang berujung anarkis dan pengerusakan, Forkompimda Kabupaten Bandung melakukan patroli bersama untuk memastikan kondusivitas di wilayahnya. Masyarakat Kabupaten Bandung dihimbau agar tidak mudah terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung yang terdiri dari Bupati, Kapolresta, dan Dim 0624 dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung melakukan patroli bersama menggunakan sepeda motor berkeliling wilayah pusat Kabupaten Bandung di kawasan Soreang untuk memastikan kondusivitas wilayahnya pasca terjadinya demo besar-besaran di sejumlah wilayah yang berujung aksi anarkis dan pengerusakan. Patroli bersama ini menyasar sejumlah titik krusial dan sering didatangi masyarakat, seperti pasar, kantor-kantor pelayanan, dan perbankan. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna,
memastikan wilayahnya kondusif, terlebih pihaknya juga telah mengerahkan personil gabungan di wilayah hingga tingkat desa untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Forkopimda kompak dan selalu melakukan rapat secara terbatas bagaimana untuk menyikapi. Tetap kita melakukan, kalau ada yang demo segala macam silakan, tapi humanis kita kedepankan. Tapi ingat, kalau anarkis mungkin sesuai dengan SOP masing-masing sudah kita lakukan. Tapi insya Allah Kabupaten Bandung mah hebat lah. Artinya masyarakatnya mempunyai keinginan untuk aman, ya, dan damai. Dan tentunya kalau ada keresahan segala macam mungkin ini yang tidak diinginkan oleh warga Kabupaten Bandung. Siapa? Oke. Tadi kita bergerak bersama-sama dari Polresta Bandung menyusuri ya Kabupaten Bandung ya, di Soreang kita melihat masyarakat alhamdulillah beraktivitas seperti biasa, normal ya. Toko-toko semua buka, kemudian perbankan hari ini kita cek alhamdulillah juga semua buka normal ya. Ini adalah kami hadir untuk memberikan spirit semangat kepada masyarakat bahwasanya hari ini semuanya aman dan nyaman. Masyarakat Kabupaten Bandung dihimbau agar tidak perlu khawatir dengan adanya isu demo dan seruan menduduki atau merusak fasilitas umum. Karena Forkopimda Kabupaten Bandung terus berupaya mencegah hal tersebut dan melakukan tindakan preventif. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB mengajak masyarakat untuk bisa menahan diri dan menjaga bangsa Indonesia agar aman dan damai. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Santri Nusantara atau ASN agar masyarakat tidak anarkis saat menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kiai Haji Ambari kepada jurnalis Kompas TV saat ditemui di rumahnya di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Beliau mengatakan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa menahan diri, jangan sampai terprovokasi, dan juga mengajak masyarakat untuk bisa menjaga bangsa Indonesia agar aman dan damai, yang merupakan warisan Ibu Pertiwi. Saya atau kami memohon kepada rakyat Indonesia untuk menahan diri, jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, baik secara langsung atau melalui medsos. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Santri Nusantara Kabupaten Indramayu. Ia mengajak masyarakat untuk tidak anarkis saat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan untuk bisa bersama-sama menjaga kondusivitas bangsa Indonesia dari orang yang tidak bertanggung jawab. Aksi unjuk rasa, demonstrasi itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Dan itu hak warga negara sebagai kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun demikian kami juga mengimbau untuk tidak anarkis. Sekali lagi, demo itu penting, aspirasi itu harus disampaikan. Pemerintah, DPR, semua pihak untuk bisa merefleksikan kembali kepada fungsi kerakyatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Saudara, sejumlah sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar secara daring. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, Polda Jawa Barat menggelar sholat goib untuk almarhum Afan, pengemudi ojek online yang tewas saat aksi demonstrasi di Jakarta. Bertempat di Masjid Al-Mal, Mapolda Jawa Barat, Kapolda Jabar Irjen Dudi Setiawan beserta jajarannya melaksanakan sholat gaib bagi almarhum Afan. Doa dipanjatkan untuk ketenangan Afan Kurniawan. Afan meregang nyawa yang bertugas mengirimkan pesanan di tengah demo yang mencuat di Jakarta 28 Agustus lalu akibat lindasan kendaraan taktis polisi.
Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Antisipasi aksi demonstrasi, saudara, sejumlah sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar secara daring. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengamanan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa gangguan. Mengantisipasi aksi demonstrasi, pemerintah Kota Bandung menetapkan 32 sekolah di Kota Bandung untuk menggelar pembelajaran jarak jauh atau daring. Salah satu sekolah yang ikut menerapkan kebijakan tersebut adalah SMA N10 Bandung. Para guru terlihat hadir di sekolah dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N10 Bandung mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini dilakukan sesuai instruksi dan imbauan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bentuk antisipasi jika aksi demonstrasi kembali terjadi. Kebijakan ini diambil oleh pihak sekolah sebagai bentuk lanjutan dari himbauan yang diinstruksikan dari Kepala Cabang Dinas KCD untuk bisa menjaga kondusivitas dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang pun sedang melaksanakan jimit dan beberapa bentuk pembelajaran dalam bentuk daring, dan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi bahwa kami pun tidak tidak membiarkan kekosongan, dalam artian tidak membiarkan anak kosong dalam bentuk kegiatan aktivitas pembelajarannya. Langkah meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang, terutama sekolah-sekolah yang berada di sekitar kantor DPRD Karawang. Para orang tua kemudian diminta untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah atau secara daring selama 2 hari ini, dari hari Senin dan Selasa, serta mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut terlibat pada kegiatan-kegiatan di luar kewajiban pelajaran. Beberapa sekolah yang hari ini menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring adalah SMA 1 hingga SMA 5 Karawang, SMP 1 Karawang, SMK 2 Karawang, dan Sekolah Dasar Karawang Kota. Jadi untuk sekolah masih tetap aktif hanya di daerah dari sini aja? Karena ada beberapa lah ya pertimbangan orang tuanya mungkin ini ya udah kita lebih baik sudahlah, nggak usah khawatir itu kan, karena khawatiran orang tua saja sebetulnya. Dia sih nggak, termasuk juga sama Pak Guru juga kan, tidak semuanya juga diliburkan ya. Sementara untuk sekolah-sekolah yang jauh dari kantor DPRD tetap berjalan normal seperti biasanya. Reza Pratama, Adi Wahadi, Kompas TV, Bandung, dan Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, seorang satpam DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menangis saat motor kesayangannya hangus dilahap api. Motornya menjadi korban amukan massa saat menyerang gedung DPRD pada Minggu lalu. Yang punya motornya Bapak. Sabar Pak ya. Sabar Pak. Tampak pria berseragam satpam menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia menangisi motornya yang hangus dibakar oleh massa saat menyerang gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam video singkat itu, pria yang bernama Imron ini terus menangis. Dia berulang kali mengulang bahwa dirinya hanyalah pekerja. Sejumlah peserta aksi di lokasi berusaha menenangkan satpam, namun kesedihan terus terjadi. Hingga akhirnya satpam diamankan dari lokasi penyerangan dan penjarahan. Imron hanya bisa meratapi benda berharga yang sehari-hari menemaninya bekerja menjaga keamanan gedung dewan. Video Imron yang menangisi motornya viral di media sosial. Musibah yang dialaminya menarik simpati banyak warga. Seorang konten kreator mendatangi rumah Imron di Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon untuk memberikan dukungan moral kepadanya dengan memberi uang 50 juta rupiah dan membelikan motor baru sebagai ganti.
Imron yang sudah 8 tahun bekerja sebagai Satpam DPRD mengungkapkan peristiwa yang dialaminya sangat mencekam. Dia nyaris menjadi korban pelemparan batu hingga akhirnya menghindari. Namun Imron tak sempat mengamankan motornya yang berada dekat pos Satpam. Motor itu menjadi sasaran amukan pendemo hingga akhirnya dibakar. Nah, kalau sekarang sih mungkin juga ada seneng Pak ketemu orang baik seperti Koko. Kalau dulu sih ya boleh dikatakan udah nggak ada perasaan apa-apa Pak. Sebentar Pak. Udah nggak ada perasaan apa-apa. Kosong lah intinya Pak kejadian itu. Cuma sekarang sih udah agak tenang. Bu. Saudara pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders susul Tom Haye bermain di Super League Indonesia. Informasinya sesaat lagi. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Fenerbahce resmi mengakhiri kerjasama dengan Jose Mourinho. Pengumuman pemecatan ini melalui lini masa klub. Keputusan mengejutkan datang dari klub Turki Fenerbahce yang secara resmi mengakhiri kerjasama dengan manajer mereka Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu pertama kali menangani Fenerbahce 2 Juni 2024 lalu. Ia bergabung dengan klub Turki setelah dipecat oleh AS Roma di awal 2024. Pada musim perdananya, Mourinho berhasil membawa Fenerbahce finish di posisi kedua Liga Super Turki. Meskipun gagal meraih trofi juara. Tetapi kegagalan Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions menjadi pemicu utama pemecatan ini. Sementara itu, AFC resmi mengumumkan pembagian grup untuk kompetisi AFC Challenge League 2025-2026. Pada turnamen kasta ketiga di level antar klub Asia ini, wakil Indonesia Dewa United tergabung di grup E zona timur bersama Shan United Myanmar, Tainan City Taiwan, dan Phnom Penh Crown Kamboja. Wakil Indonesia Dewa United tergabung di grup E zona timur dan akan menjadi tuan rumah fase grup yang digelar di Banten International Stadium 26 Oktober sampai dengan 1 November 2025. Mereka bersaing memperebutkan 2 tiket ke perempat final dari zona timur dan barat. Dewa United satu grup bersama Shan United, Tainan City, dan Phnom Penh Crown. Perempat final dan semifinal akan digelar 2 leg. Dijadwalkan pada Maret dan April 2026, sedangkan final pada 9 Mei 2026. Setelah Tom Haye bergabung tim Super League, Persib Bandung Eliano Reinders menyusul sebagai pemain pinjaman. Pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders susul Tom Haye bermain di Liga Super Indonesia. Sebelumnya, Eliano dikabarkan tak hadir dalam sesi latihan di PEC Zwolle Rabu waktu setempat. Kabar absennya Eliano terkait dengan minat dari klub Super League Indonesia yang ingin menggunakan jasa adik kandung bintang Manchester City, Tiani Raiders. Kini Eliano dikabarkan telah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Talenta 25 tahun dipinjamkan PEC Zwolle selama 1 tahun penuh kepada Maung Bandung. Eliano masih memiliki kontrak bersama Zwolle hingga tahun 2027. Eliano akan bahu-membahu membela Persib bersama Tom Haye, kompatriotnya di skuad Garuda. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.